Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Kelangkaan pupuk subsidi membuat petani jagung di Padang Pariaman gagal panen dan merugi. Warga dan donatur perbaiki musola yang rusak akibat gempa Pasaman Barat. Talempong Kayu ikut meriahkan perayaan ulang tahun Kabupaten Solo ke-109. Kelangkaan pupuk bersubsidi tidak hanya mengakibatkan kegagalan panen petani sawah saja, tapi juga mengancam petani jagung yang ada di Kanagarian 3 Koto Aua Malintang, Padang Pariaman. Petani gagal panen karena jagung tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Hal itu terjadi karena tanaman jagung tidak memperoleh pupuk pada waktunya. Akibatnya, buah jagung menjadi kecil, begitu juga dengan batangnya. Jika sebelumnya setiap 1 hektar bisa menghasilkan 3,5 ton, namun kini hanya menghasilkan panen setengah dari biasanya, yakni sekitar 1 hingga 2 ton saja. Karena hasil panen yang tidak sesuai harapan, petani pun enggan membersihkan ladang dari rerumputan. Akibat langka, pupuk subsidi seharga Rp130.000 per karung harus ditebus petani seharga Rp250.000 per karung, isi 50 kg. Selain kenaikan harga pupuk, petani juga harus membeli racun hama yang saat sekarang harganya 60% lebih tinggi dari biasanya. Yang pertama itu adalah pupuk. Pupuk itu sangat sulit didapat, padahal kita anggota kelompok. Jadi kita sebagai anggota kelompok itu kita tanya sama kelompok, nama kita itu udah dinaikin kepada distributor itu. Ternyata di sana itu pas kita butuh pupuk nggak dapat pupuk dan sama racun. Kenapa itu, Pak? Ya kalau pupuk ini sering langka, tidak dapat pupuk yang normal cara membelinya. Soalnya kalau kita beli biasanya pupuk itu 130, kalau pupuk itu nggak ada mencapai harganya 250. Kelangkaan pupuk subsidi dan distribusi yang tidak merata merupakan kasus lama yang selalu berulang setiap tahun. Namun hal tersebut tak pernah bisa diatasi oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Minyak goreng curah ataupun kemasan kini sulit ditemukan di Kota Pariaman. Meskipun ada, harganya melambung tinggi. Dari pantauan di sejumlah pedagang di Pasar Rakyat Kota Pariaman Rabu siang, persediaan minyak goreng sulit ditemukan. Hanya sebagian kecil pedagang yang masih menyimpan minyak goreng curah ataupun kemasan. Itu pun persediaannya tidak banyak. Minyak kemasan ukuran 1 liter dijual seharga Rp24.000. Sementara minyak goreng curah dijual seharga Rp20.000 per liter. Kelangkaan minyak goreng ini sudah berlangsung sejak 4 hari lalu. Meski harga minyak goreng sudah dilepas pemerintah kepada mekanisme pasar dan menyebabkan harganya melambung, namun persediaannya kini masih sulit ditemukan. Nggak ada, kosong. Di mana-mana kosong, nggak ada minyak, nggak ada jual minyak. Untuk kemasan sendiri gimana? Nggak ada, kosong. Di pabrik kosong, di mana-mana kosong, nggak ada. Curah gimana, Pak? Nggak ada jual minyak curah. Juga kosong. Kosong ya, Pak ya? Ya, nggak ada jual minyak udah 4 hari. Minyak goreng di Pasar Pariaman sangat susah, Bang. Iya, mulai hilang. Itu yang untuk kemasan atau gimana? Minyak curah dan kemasan sama aja. Hilang? Iya. Dan harga pun naik, barang kosong. Kebutuhan minyak goreng yang menjadi bahan pokok bagi masyarakat mau tak mau tetap dibeli, meskipun harganya mahal.
Harganya berapa, Bu? 20.000 sekilonya. Kilo. Keberatan nggak, Bu, dengan harganya? Ya, kalau keberatan gitu. Kalau biasanya berapa? 20. Kalau biasanya? 12.000 ya sekilo ya. Warga ataupun pedagang hanya bisa pasrah dengan kondisi ini. Mereka berharap agar pemerintah segera mengatasi persoalan ini. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Kawasan lantai 2 Blok A Pasaraya adalah sentra perdagangan barang-barang elektronik di Kota Padang. Tak hanya penjualan, di tempat ini juga banyak terdapat montir televisi atau tukang servis televisi. Pantauan kami, rencana perpindahan siaran televisi analog ke digital yang tinggal 1 bulan lagi, ternyata belum berpengaruh banyak terhadap omset mereka. Tak banyak warga yang datang mengantarkan televisinya atau meminta jasanya untuk mengubah televisi analog agar bisa menangkap siaran televisi digital. Menurut para tukang servis ini, warga masih mempertahankan televisi lama mereka, seperti televisi tabung atau televisi layar datar yang masih analog. Alasannya, selain biaya perbaikannya lebih murah, siaran televisi digital juga belum banyak tersedia di Kota Bengkuang ini. Program analog switch off juga tidak serta-merta membuat warga Padang menjual murah televisi lamanya untuk diganti dengan televisi baru yang digital. Cuma istilahnya gini kan, alat tadi itu istilahnya untuk merubah tadi itu kan lunatur gitu. Cuma jadi kalau yang balik lengkap dari pembuatan pabrik itu ada barangnya. Ada orang jual risiko. Cuma penggunaan tadi itu konsumen istilahnya bagi rakyat biasa kan alun-alun warna lah itu kan. Masalahnya. Orang minta jasa pemasangan sudah ada? Cik dua lah. Pakainya tadi itu kan. Dikasihnya alun lah ala pernah masangan gitu kan. Cuma siaran nangkuk itu barunya. Karena belum ada. Itu barunya. Karena belum ada. Kalau di Bapak belum ada lagi. Belum ada ya? Belum ada lagi. Yang banyak sekarang apa, Pak? TV-TV biasa aja. TV tabung itu masih banyak lagi. Tapi komponennya sudah habis juga. Kadang-kadang disimpliskan aja lagi. Kalau ada 2-3 tuh jadikan 2, jadikan 1. Untuk mengubah televisi lama agar bisa menangkap siaran digital, diperlukan alat tambahan set-top box atau penerima siaran televisi digital yang banyak dijual di kawasan Blok A Pasaraya Padang ini. Harganya berkisar antara Rp250 hingga Rp350.000 tergantung merek. Bagi Anda yang kesulitan untuk pemasangannya, jasa tukang servis televisi di Blok A ini mungkin menjadi solusinya. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Satu lagi perwakilan dari Sumatera Barat yang lolos seleksi menjadi peserta Lomba Kori-Kori A Cilik Indonesia yang digelar oleh sebuah stasiun televisi swasta nasional. Dia adalah Dawini Mumtazah, murid kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Kota Padang. Dawini dinyatakan lolos seleksi awal oleh panitia lomba dan akan diuji kebolehannya membaca Al-Quran bersama puluhan peserta lainnya dari seluruh tanah air. Dawini, yang baru berumur 12 tahun, sudah menjadi salah satu qori A cilik terbaik di Kota Padang. Bocah yang sangat bersahaja dan mudah bergaul ini telah sering mengikuti lomba tilawah tingkat kabupaten kota hingga tingkat provinsi Sumatera Barat. Gelar juara pun sudah banyak diraihnya. Dengan segudang prestasi itu, tentu saja membuat bangga para gurunya di sekolah. Belajarnya itu pantang menyerah gitu. Apapun yang disuruh guru tidak pernah mengeluh gitu. Kemudian dari segi tugas-tugas lancar semua. Pokoknya dia anak yang baik dan solehah lah gitu tipenya gitu. Dawini telah belajar membaca Al-Quran sejak usia 4 tahun, yang dilatih dan ditemani ayahnya belajar membaca Al-Quran dengan tekun dan penuh kedisiplinan. Alhasil, hanya butuh waktu 1 tahun, Dawini sudah mahir membaca Al-Quran dan mulai mengikuti berbagai perlombaan. Dan bahagia karena sudah masuk ke Kori-A Cilik Indonesia. Belajarnya dari umur 4 tahun. Dari 4 tahun? Iya. Itu yang ngajarin siapa waktu itu? Abi.
mengajar Abi. Iya. Ya, seharian David Muntaza disuruh apapun dikerjakan, alhamdulillah. Bikin PR dibikin. Kalau belajar Al-Quran ya belajar. Tak ada pernah dia membantah. Alhamdulillah. Selama Ramadan nanti, sebuah televisi swasta nasional akan menyiarkan lomba mengaji antar Qori-Qori'ah cilik Indonesia. Pesertanya berasal dari seluruh Indonesia yang sudah mendaftar dan dinyatakan lolos seleksi pertama oleh panitia. Para Qori-Qori'ah cilik ini akan memperebutkan hadiah uang jutaan rupiah. Alfi melaporkan dari Padang.